Paling menyedihkan lagi, ini perlu pusat ketahui. Kami mau menuju jalan menuju provinsi nggak punya. Kami dibiarkan miskin, bahkan perlu diketahui dari hampir 10 triliun penduduk hampir 10 triliun APBD Provinsi Riau, kami cuma dapat kurang lebih 7 miliar rupiah, 10 miliar rupiah. Itu bantuannya. Rumah miskin 1,4, pendidikan 400 juta. Memang kami nggak pernah mendapat perhatian. Dan kami tidak minta. Kami ini kan tanggung jawab. Tanggung jawab pusat, tanggung jawab provinsi. Karena jalan itu jalan provinsi. Mengapa kami itu miskin ekstrim? Karena kami sembakonya mahal. Semua transportasinya laut. Kami ke Jakarta 6 jam, tapi kalau kami ke Malaysia, ke Singapura 1,5 jam. Ah, mau kira ada pusat nih ngurus kami. Kalau nggak mau, kasihkan kami sama negeri seberang. Apa susah? Nggak ada susahnya. Ini sebetulnya nih, saya sebetulnya tadi berharap Pak Gubernur tuh hadir gitu. Biar tahu dia bahwa Meranti itu sangat perlu perhatian. Bukan kewenangan kami, tapi kewenangan provinsi dan kewenangan presiden. Pekanbaru, Presiden RI, Joko Widodo menginginkan kemiskinan ekstrim di tanah air bisa turun menjadi 0% pada tahun 2024. Terkait hal itu, diharapkan percepatan harus dilakukan dengan cermat mengenai target sasaran serta berbagai macam jenis intervensi lainnya terhadap keluarga yang masih berada di dalam posisi sebagai kemiskinan ekstrim. Dalam menjalankan tugas tersebut, Gubernur Riau Syamsuar dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Riau menerima data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3K) dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendi. Data P3K tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK RI, Andie Megantara kepada Gubernur Syamsuar yang ditandai dengan penandatangan bersama. Diserahkan dalam rapat koordinasi teknis percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Riau tahun 2022 di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin, 3 Oktober 2022. Sebelum berlanjut silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya di lintasan media seputaran Meranti. Terima kasih sudah mendukung channel Kar Media Official. Selamat menonton. Pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3K) dalam rangka pelaksanaan pengawasan program-program pemerintah dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendi secara virtual menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Impres Nomor 2 Tahun 2022 yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim, maka Presiden menugaskan Menteri PMK memastikan bahwa target atau sasaran dari rumah tangga miskin betul-betul akurat. Hal itu pun akan dilakukan dalam bentuk pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3K) yang berbentuk by name by address. P3K ini adalah bentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dengan sumber dari berbagai data yang sudah ada, baik itu data BKKBN, DTKS Kemensos, maupun data yang lainnya. Jelas Muhadjir Effendi. Berharap data P3K betul-betul akurat untuk menangani kemiskinan ekstrim di tanah air. Dengan data by name by address per desa diharapkan tidak ada lagi salah sasaran, tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, hingga tidak ada penggunaan dana daerah di luar sasaran. Kita mengharapkan masing-masing pemerintah daerah untuk mengawal dari hari ke hari, dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar atau tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul akurat dari berbagai penjuru, sehingga target pada tahun 2024 kemiskinan ekstrim sudah hilang, pungkas Muhadjir Effendi. Sementara itu, Gubernur Syamsuar mengaku akan bahu-membahu untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Riau. Menurutnya, sangat diperlukan unsur non-pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat utamanya dalam percepatan kemiskinan ekstrim apalagi, pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, dan persoalan inflasi merupakan kerja kolaborasi yang memerlukan dukungan dari unsur TNI, Polri, swasta, hingga masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun unsur non-pemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut, tutup Gubri. Bupati Kepulauan Meranti Haji Muhammad Adil, SH, MM, mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan Gubernur Riau Syamsuar, Senin, 3 Oktober 2022, di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru dalam rakor terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Riau itu, Adil mempertanyakan anggaran yang harusnya diterima Kepulauan Meranti dari pemerintah pusat dan juga Pemprov Riau. Kita minta kejelasan berapa anggaran yang seharusnya dikucurkan. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk pada kawasan 3T, Adil menjelaskan, sebagai kawasan terluar, tertinggal dan terisolir membuat perekonomian masyarakat di Kepulauan Meranti menjadi terpuruk. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok meningkat sehingga menyebabkan kemiskinan ekstrim tertinggi di Provinsi Riau. Dari Menko seharusnya apa? PMK itu harus tahu, harus hadir itu seharusnya. Ini nanti kalau kita ngomong Pak Adil, berapa datanya tadi? Yang tadi katanya kedengaran 53 itu. 53, ada 11.000. Beda. Ini data di sini 5,53. Ya, betul. Bukan 53, 5,53. 5,53 dari jumlah penduduk atau sekitar 11.500. Ya, kalau 53 itu separuh orang Meranti itu miskin parah itu, Pak. Meranti memang 25%,68% miskinnya, Pak. Memang betul. Kami penerima PKH ditambah PKH kami 22.000. BPNT kami 28.000. PLT kami 26.000, itu betul. Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K, di Provinsi Riau, Meranti masuk dalam lokus kemiskinan ekstrim tahun 2022 bersama Kabupaten Rokan Hulu, makanya harus ada intervensi anggaran untuk keluar dari kemiskinan ekstrim tersebut. Jika tidak, target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024 mendatang tidak akan berhasil, tegasnya. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengaku akan bahu-membahu untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Riau. Menurutnya, sangat diperlukan unsur non-pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam percepatan kemiskinan ekstrim. P3K ini adalah bentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dengan sumber dari berbagai data yang sudah ada, baik itu data BKKBN, DTKS Kemensos, maupun data yang lainnya. Jelas Muhadjir Effendi berharap data P3K betul-betul akurat untuk menangani kemiskinan ekstrim di tanah air. Dengan data by name by address per desa diharapkan tidak ada lagi salah sasaran, tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, hingga tidak ada penggunaan dana daerah di luar sasaran. Kita mengharapkan masing-masing pemerintah daerah untuk mengawal dari hari ke hari, dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar atau tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul akurat dari berbagai penjuru, sehingga target pada tahun 2024 kemiskinan ekstrim sudah hilang, pungkas. Muhadjir Effendi turut hadir mendampingi Bupati Adil dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Haji Asmar, Sekda Bambang Supriyanto, Kepala Bapedalitbang dan Kepala Dinas PMD Meranti. Sebelum Isoma, kepada forum peserta rakor sekalian, silahkan mungkin kalau ada yang ingin bertanya ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan, sehingga nanti bisa dijawab oleh rekan-rekan yang sudah tadi menjelaskan narasumber. Ya, satu ada Bupati Meranti, Kepulauan Meranti, Bupati Siak, dan Wakil Bupati Bengkalis. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Sumber, saya hormati, tapi saya sedikit kecewa dengan PMK yang tidak bisa mendengarkan ocehan saya. Ini saya harap ini bisa dipanggil orangnya dari Komenko, apa? Kemenko PMK. Kemenko PMK. Ya, orangnya mana Pak? Tadi ini kalau bisa dihadirkan. Jadi supaya
pusat juga tahu keluhan yang ada di Riau. Nanti kalau misalnya ini saya sampaikan dari provinsi tak dengarkan juga susah. Ini kalau bisa ini dihadirkan orangnya supaya nyambung, tidak ini. Bisa Pak dihadirkan Pak dari Kemenko PMK. Beliau tadi ada acara BPJS Kesehatan, jadi meninggalkan tempat tadi. BPS-nya Pak. Nah ini karena menyangkut data. Ini kan jadi kita bicara data. Data dari Bapak tadi yang apa dari TNP 2K, TNP 2K. menurut pendapat saya tidak sama dengan data BPS. Ini untuk menyelesaikan masalah mesti datanya harus pas dan akurat menurut pendapat saya. Ya. Kayak gitu. Nah ini gimana kira-kira nih? Ini perlu saya sampaikan jadi supaya tidak berulang-ulang rapat kerapat. Kan kayak gitu. Kita kan instruksi Pak Presiden sudah jelas semua bahwa 2004 adalah 0%. Nih, jadi gini, ini bagaimana nih? Nanti akan kita catat, nanti sekretaris TKPK catat, nanti Bapak dari PMK datang sampai disampaikan. Lanjut. Makasih. Karena saya bagian paling terbesar miskin ekstrim, makanya saya minta ini betul-betul. Gitu. Nah, tergantung ini kan tergantung keseriusan pusat dan provinsi untuk membantu rakyatnya. Karena provinsi kan nggak punya masa, provinsi nggak punya warga, yang punya warga kan kabupaten. Makanya ini perlu saya sampaikan. Di Meranti itu ada 53% miskin ekstrim. Ya, jadi itu paling terbesar tuh di Riau tuh Meranti. Badan Pusat Statistik miskin Meranti 25,68% miskinnya. Nah tapi kalau dari mendengar ceritanya itu tadi semua narasumber mengatakan ini harus Pemkab. Uangnya habis Pak. Pemkab untuk ngurus ini sendiri. Nah pertanyaan saya berapa komitmen pusat dan berapa komitmen provinsi untuk membantu di Meranti? Ini harus direalkan dulu. Tapi kalau misalnya tidak ada komitmen, ya susah kalau misalnya dilemparkan ke kami semua. Makan apa? Kami lagi tidak ada bisa makan. Makanya tadi dari Kemenko seharusnya apa? PMK itu harus tahu, harus hadir itu seharusnya. Ini nanti kalau kita ngomong Pak Adil, berapa datanya tadi? Yang tadi katanya kedengaran 53 itu. 53 ada 11.000. Beda. Ini data di sini 5,53. Ya, betul. Bukan 53, 5,53. 5,53 dari jumlah penduduk atau sekitar 11.500. Ya, kalau 53 itu separuh orang Meranti itu Ya, miskin parah itu Pak. Meranti memang 25,68% miskinnya Pak. Memang betul. Kami penerima PKH ditambah PKH kami 22.000, BPNT kami 28.000, BLT kami 26.000. Itu betul. Memang kami yang paling termiskin, tapi kami kurang perhatian. Makanya kami tanyakan keseriusannya sampai gimana kira-kira. Kan kayak gitu, supaya ini clear. Nah, keseriusannya pusat. Nah, mengapa saya bilang begitu? Ini saya contohkan satu. Kita kan harus kekuatan pangan. Kewenangan provinsi masalah pertanian. Di Meranti semua pertanian. Pertanian tanggulnya jebol, nggak ada reaksi. Nggak ada sama sekali. Saya tahu bagaimana kewenangan Pak Wakil Gubernur di Provinsi Riau ini, saya tahu. Tapi kami memang inilah yang terjadi. Memang kami tunggu betul nih masalah ini di Meranti. Kami tanggul kami jebol, nggak ada yang merhatikan. Kami mau kerjakan nggak boleh, ditangkap sama Pak Polisi, sama Pak Kejati, sama Pak KPK. Ini kan masalah, tapi keseriusannya yang tidak ada. Bahkan kami kemarin lahan 3.500 dikurangi menjadi 2.900. Kenapa?
Kami mau dibuat miskin menurut pendapat saya. Makanya kita minta yang data yang benar dan keseriusan pusat dan provinsi membantu Meranti. Karena Meranti 3T, bukan 3T, 6T. Kemarin di aplikasi ngomong, terlupakan Meranti. Baik dari pusat maupun dari provinsi, apalagi provinsi yang dekat. Ini perlu saya sampaikan. Jadi para narasumber yang dari pusat, sebetulnya yang mainstream itu kami berdua. Saya sama ke Meranti dengan Rohel. Bukan Rohel, maaf ya, Rohel, sorry. Benar, siap. Jadi itu, makanya saya kepingin, kalau tidak ini saya suruh pulang semua pegawai-pegawaiku. Kalau tidak ada keseriusan, nggak apa-apa, silakan pusat sama provinsi aja yang mengerjakan. Kami pandang saja. Karena ini tahu betul saya. Perlu disampaikan juga lagi. Bicara masalah lahan pertanian. Kami punya lahan, tapi kami tidak pernah dapat sentuhan. Kami dibiarkan saja. Mau kerja tak bisa. Udah MOU nggak clear juga. Paling menyedihkan lagi, ini perlu pusat ketahui. Kami mau menuju jalan menuju provinsi nggak punya. Kami dibiarkan miskin. Bahkan perlu diketahui dari hampir 10 triliun penduduk hampir 10 triliun APBD Provinsi Riau, kami cuma dapat kurang lebih 7 miliar rupiah, 10 miliar rupiah. Itu bantuannya. Rumah miskin 1,4, pendidikan 400 juta. Memang kami nggak pernah mendapat perhatian, dan kami tidak minta. Kami ini kan tanggung jawab pusat, tanggung jawab provinsi. Karena jalan itu jalan provinsi. Mengapa kami itu miskin ekstrim? Karena kami sembakonya mahal. Semua transportasinya laut. Kami ke Jakarta 6 jam, tapi kalau kami ke Malaysia, ke Singapura 1,5 jam. Mau kira ada pusat nih ngurus kami. Kalau nggak mau, kasihkan kami sama negeri seberang. Apa susah? Nggak ada susahnya. Ini sebetulnya nih, saya sebetulnya tadi berharap Pak Gubernur itu hadir gitu. Biar tahu dia bahwa Meranti itu sangat perlu perhatian. Bukan kewenangan kami, tapi kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Berapa sawah kami yang akan terancam? Hampir 3.000 hektar yang akan terancam kalau abrasi itu tembus ke daerah kami. Tenggelam kami rangsang dengan Selat Melaka. Ini makanya ini kalau tidak ada orangnya bagaimana? Nanti Pak Wakil menyampaikan data begini-begini. Tapi orangnya tidak ada. Maksudnya kalau misalnya ada orangnya semua, nah ini bisa sampai ke sana. Ini betul yang disampaikan. Saya yakin dan percaya ini, karena ini setiap hari bicaranya ini. Kalau yang nanya rapat, sampai lapuk SPPD ditekan sama Pak Bupati. Rapat sana, rapat sini, rapat sana, hasilnya tak ada. Cuma menghabiskan SPPD saja. Kerja tak ada. Jadi saya berharap pada kesempatan ini di Meranti itu ada 12.000 KK. Pak, KK berarti di satu rumah itu sampai 3-4 orang keluarga yang ada di situ. Berarti kalau saya hitung 80 juta per rumah, kurang lebih 960 miliar pusat atau provinsi mau bantu Meranti supaya miskin ekstrimnya nolnya hilang, 0%. Itu satu. Lepas itu masalah ketahanan pangan. Berapa pusat dan provinsi kapan mau menyiapkan tanggul yang jebol itu? Karena tanggul jebol itu menciptakan kemiskinan. Berapa kira-kira? Kami Pak ada satu pulau yang dari dulu sampai dari merdeka sampai sekarang satu biji pasir pun tidak ada. Coba. Cahaya Singapura dan cahaya Malaysia itu bisa sampai kami lihat. Kapal lewat bisa masuk kami lihat. Tapi kami cukup menderita. 14 tahun. Besok tanggal 19 Desember 14 tahun Meranti itu menjadi kabupaten.
Kami sudah lakukan, ada 3 desa, selama 13 tahun lebih, tidak bisa lewat jalan darat menuju ibu kota. Kami sudah siapkan. Merdeka sekarang itu walaupun jalannya kecil. Tapi kami menuju dari Meranti menuju ke kota Pekanbaru nggak ada sama sekali. 24 kilo tahun ini cuma dibantu 9 miliar. Jadi hitungan kami itu baru bisa selesai selama 13 tahun. Itu. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada pusat. Apalagi tadi Bappenas tuh, ceritanya cuma aplikasi kerjanya, memberikan aplikasi sahabat sama kepala-kepala daerah. Nanti duit lagi APBN. Jadi hati-hati Pak, di sini bicaranya Pak narasumber dari pusat, karena di sini banyak yang pada luka. Di sini cuma ada 2 yang ekstrim, yang lainnya termasuk. Sebetulnya saya iri Pak dengan yang di kota, yang di daratan-daratan. Sudah dapat kaya, dapat bantuan pusat dan provinsi besar. Tapi kami katakan sudahlah miskin, dapat bantuannya pun tidak ada. Ada, jadi saya katakan paling 10 miliar. Itu 10 miliar itu 6 miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat, 400 juta untuk pendidikan. Ini supaya kawan-kawan kepala daerah paham apa yang diberikan pemerintah provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Meranti, yang padahal penurunan APBD itu pakai indikator, karena saya ini mantan anggota dewan. Indikator pertama itu wajib masalah kemiskinan. Meranti itu 25,68%. Setahu saya Rohil itu 11%. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti kalau salah maaf komandan. Dan itu. Jadi saya ingin tahu komitmennya tuh kayak apa. Ini masalah stunting sampai 2024. Sekali lagi Pak Wakil Gubernur selaku ketua, nanti selanjutnya mungkin saya, karena ini tanggung jawabnya Pak Wakil Bupati sebagai ketua untuk kemiskinan di Meranti, nanti saya nunggu informasi. Tapi ini memang perlu saya sampaikan. Ini terutama lagi Bapak yang sama itu PP2K, Bapak tuh menyampaikan data itu salah kalau menurut pendapat saya. Bapak itu sudah termasuk memancing saya untuk emosi. Coba Bapak tak percaya, buka data Bapak yang tadi Bapak sampaikan data itu. Coba buka ya, kalau tak percaya. Karena di sini sangat sensitif Pak. Ini masalah miskin ini bisa banting-bantingan nih. Coba kalau tak percaya, buka data Bapak mana yang tadi. Kalau tak bisa ya udah, itu koreksi saya kepada Bapak selaku mewakili pemerintah pusat. Mungkin itu saja Pak. Jadi nanti harapan saya ini, saya baca ini pendahuluan dari Pak Wakil Gubernur. Saya tadi sebetulnya agak kecewa juga baca ini Pak Gubernurnya tak hadir. Nanti ngadap aja Pak ke Pak Gubernur langsung, nanti ngadap setelah ini. Tapi jadi nanti Pak Bupati setelah ini menghadap Pak Gubernur. Nanti saya laporkan nanti. Gak usah lagi Pak. Loh, kok nggak usah gimana sih? Jadi di sini Pak, saya tadi di sini Bapak dalam proses penyusunan RPKD, kami sangat menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan baik dari sisi teknis penulisan maupun substansi materi dokumen RPKD. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan yang konstruktif sehingga dokumen ini dapat memberi masukan yang komprehensif terhadap dokumen perencanaan daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau. Tapi kalau bisa Pak, wabil khusus Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rohil Pak, karena di situ ekstrimnya Pak. Mungkin itu saja masukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan Pak Alfedri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meranti menindaklanjuti arahan Presiden tentang pensasaran pencegahan dan penghapusan kemiskinan ekstrim P3K di daerah dengan target 0% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Kepulauan Meranti gelar rapat koordinasi percepatan pensasaran pencegahan dan penghapusan kemiskinan ekstrim P3K
di Aula Gedung Hijau Kantor Bupati, Rabu, 12 Oktober 2022. Bupati Kepulauan Meranti Haji Muhammad Adil, SH, MM, lewat sambungan virtual menyampaikan saat ini tercatat ada 12.000 kepala keluarga, KK, yang terdiri dari 60.000 jiwa termasuk ke dalam kemiskinan ekstrim di daerahnya. Untuk itu perlu kerjasama baik pemerintah, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa. Saya berharap kepala desa siap mendukung dalam memberikan data kemiskinan ekstrim di desa masing-masing, tegas Bupati. Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP, Purnawirawan, Haji Asmar menambahkan, untuk pendataan, setiap kepala desa harus bisa mendefinisikan kemiskinan ekstrim tersebut. Mari bekerja sama dan jaga kekompakan, saling bertanya, supaya program pemerintah bisa berjalan dengan baik, kata Wabub Kepala Bapedalitbang Kepulauan Meranti Muhammad Sakinul Wadi, memaparkan dari 96 desa dan 5 kelurahan di Kepulauan Meranti terdapat 33 desa yang merupakan lokasi penghapusan kemiskinan ekstrim. Definisi miskin diukur dari penghasilan per kapita penduduk, satu orang dalam satu keluarga, sebesar 542.000 sekian per bulannya atau 18.000 sekian per harinya. Di dalam penduduk miskin ini juga terdapat penduduk miskin ekstrim yang penghasilannya jauh lebih rendah dibanding penduduk miskin. Untuk itu melalui diskusi ini, mari kita upayakan pelaksanaan program yang sudah diratifikasi dalam bentuk program strategis, harap Wadi. Ikut dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto, para staf ahli Bupati, para asisten Setda, Kepala OPD terkait, para camat, lurah dan kepala desa di Kepulauan Meranti.